Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak-bapak ibu-ibu? Dingin nggak di gedung ini? Makanya saya pakai jaket ya, saking dinginnya. Pertama, saya datang ke sini waktu itu kurang lebih 10 hari sebelum bulan puasa tahun kemarin. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Memang tahun kemarin saya ada masalah. Cukup berat lah, cukup berat. Setelah saya puasa 9 hari kalau tidak salah. Waktu itu yang saya puasai kalau di kalangan kiai atau santri, ilmu-ilmu atau doa-doa kelas semacam, saya puasa waktu itu hijib saipi 3 hari, hijib nasor saya ambil Hasan Sadili 3 hari, terakhir saya puasa sholawat nariyah atau munfarijah 3 hari. Begitu saya puasa sholawat nariyah, ketika baca Allahumma sholli sholatan kamilatan, apa yang terdapat mimpinya pelukan terus sama istri. Jadi mimpinya pelukan terus, Bu. Nah, kurang lebih 8 hari saya puasa, 3:30 pagi sambil istri masak di dapur untuk saya terakhir sahur. Saya buka YouTube, tiba-tiba yang muncul YouTube RDAY, itu yang muncul. Nah, begitu saya simak sampai saya sambil makan sahur saya simak terus. Siangnya saya terus bolak-balik. Gitu. Di sanalah saya menemukan, ternyata ini mungkin yang bisa menyelesaikan permasalahan saya. Gitu. Alhamdulillah 1 tahun mungkin pas di sama hari ini. 1 tahun saya bolak-balik ke RDAY, dalam waktu 1 tahun ini alhamdulillah masalah yang sedang saya hadapi sedikit terus selesai. Dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah memberikan hadiah yang luar biasa kepada saya. Itu mudah-mudahan sebelum puasa. Amin ya robbal alamin. Nah, ini langsung saja ya, itu mungkin perkenalan dari saya. Awal atau kronologi saya datang ke RDAY. Gitu. Selain itu banyaklah gitu, macam-macam yang Pak Haji kasih solusi sama tamu-tamunya RDAY. Kan saya punya pengajian, Bu. Saya pengajian setiap Kamis sore, pengajian ibu-ibu. Di sana saya menemukan tentang ML. Terus saya pengajian tiap malam Rabu keliling di setiap wilayah, banyak menemukan apa yang disampaikan Pak Haji Dewi ini. Bahkan ketika saya datang ke sini tahun kemarin, saya mencoba baca Quran 12 juz dalam waktu 1 minggu, hanya tamat selesai 4 juz, 5 juz, terus belum kuat 12 juz. Akhirnya coba saya memanage waktu, kayaknya ini saya senyumnya harus sebelum jam 12 gitu. Akhirnya saya coba waktunya saya olah, senyum sebelum jam 12, jam 12 lebih 1 menit saya mandi, terus sholat malam, terus baca Al-Quran. Tugas dari Pak Haji guru kita semua nih, baca Al-Quran 12 juz selama 99 malam, alhamdulillah saya selesai. 99 malam saya baca Quran 12 juz. Ternyata ketika saya baca Al-Quran gitu ya, karena dulu saya mondok di pesantren agak lumayan lama lah, kurang lebih 12 tahun. Jadi sambil baca Quran saya siapkan kertas, siapkan ballpoint. Ternyata apa yang disampaikan Pak Haji, contoh seperti ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, termasuk ML gitu. Dan
tugas-tugas dari guru kita semuanya tidak terlepas dari koridor agama. Contoh seperti ini. Di dalam surat An-Nahl ayat 97. Saya menemukan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, man amila soliham min dzakarin au untha fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Itulah hadis ibadah ekstrim atau dalil tentang ibadah ekstrim, yang artinya siapa saja yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim, maka itu bukan insya Allah lagi Pak. Jawaban Allah di dalam Al-Quran, pala nuhyiyannahu, pasti saya, kata Allah, akan memberikan, bahasanya nuhiyah. Nuhiyah itu berasal dari kata hayya, artinya kehidupan. Bukan Allah aswaba atau sawaba memberikan pahala, bukan. Jadi pala nuhyiyanahu, maka kami akan memberikan kehidupan. Jadi bahasanya kehidupan. Kehidupan semacam apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik atau luar biasa gitu. Jadi buat orang-orang yang sanggup dan siap melaksanakan ibadah ekstrim. Cuman kebanyakan, termasuk saya nih, kebanyakan dari kita itu kalau berdoa sekarang besok ingin dikabulkan, ya betul Bu, begitu betul Bu? Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara yang menghalangi hajat kita masuk ke RDAY. Begitu di sini 1 jam 2 jam melihat situasi, kadang-kadang di pikiran kita sudah ada pikiran yang negatif atau jelek. Itu. Kenapa? Kita datang ke RDAY, tapi pikiran kita mulai, wah, kok kenapa ya di RDAY begini? Udah jadi begini. Nah, yang menjadi penghalang kita Pak, kita ingin berguru ke guru kita Bapak Haji, tapi di hati kita ada setitik suudon, walaupun kecil, itu yang membuat hajat kita lelet atau lama untuk dikabulkan. Ini saya kutip dari sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau dalam kitab hikamnya menyatakan, ida lam yahsil qasidun ila maksudihi falya'lam anna mujbah hajbihi iktirodon khomiron ala kolbi ba'di suyuhihi bi ba'dil awqat. Itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, wah, seorang ulama sufi yang terkenal di dunia. Bahkan kitab-kitab hikamnya itu hampir di seluruh pesantren di dunia ini selalu dipelajari. Jadi dalam kitab hikam tersebut dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ida lam yahsil qasidun ila maksudihi, ketika seseorang yang punya hajat belum terkabul atau lama, apa kendalanya? Bal ya'lam, harus diketahui, paklam, anak mujbah hajbihi, sesungguhnya yang menghalangi hajat kita terkabul, gitu. Yang menghalangi hajat kita terkabul, iktirodon khomiron, ada sesuatu yang menutupi ala qalbi ba'di suyuhihi, terhadap hatinya seorang guru, bibadil awqat, di sebahagian waktu. Nah, apa guru kita tahu nih kalau kita suudon? Pertanyaan pasti seperti itu ya. Apa guru kita tahu kalau kita suudon? Yang maha tahu itu Gusti Allah. Tapi biasanya hati seorang guru dengan seorang murid ada semacam konektivitas, hampir nyambung. Kalau kita sudon sama guru kita, pasti guru kita merasakan. Kalau kita husnudon, pasti guru kita merasakan. Apalagi kalau kita punya pikiran
jelek terhadap ilmu kearifan lokal tentang ilmu RDAY. Nah mungkin untuk pembukaan segitu dulu ya, barangkali ada yang mau bertanya atau terus pencerahan dulu. Ibu-ibu, halo. masih pada tidak ngantuk ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Oh, nanti nanti digilir ya. Maka Bu silakan. Boleh berdiri, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bangun salat malam. Ya. Salat malam yang jam 12 malam. Ya. 12 malam saya udah lakukan 10 hari. 10 hari. Saya kenal RDAY itu di YouTube. Ya. 10 hari. Boleh agak dekat Bu mic-nya. 10 hari. Ya, tapi alhamdulillah Pak Ustadz, penyakit saya itu semua. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Ya. Iya, penyakit dari kaki sampai kepala tuh sembuh semua. Saya lakukan tiap malam, saya ngaji, saya berdoa. Dari bangun tidur saya tuh salat tahajud, salat tobat, salat qobliyah. Alhamdulillah saya ngaji Quran. Alhamdulillah pada enteng badan. Tadinya saya nggak bisa jalan juga dituntun. Alhamdulillah sampai sekarang mah Pak Ustadz, kata saya itu saya jalanin sampai salat duha, salat witir saya jalanin. Iya, penyakit dari kaki tuh sampai ke badan. Tadinya saya ragu-ragu bahkan artis mandi jam 12. Alhamdulillah asal jam 12 bangun tuh ya, saya udah mandi. Lah, kata saya mau salat dulu lah, kata saya gitu. Kayak kagak dingin, kata suami. Dingin mah, enggak dingin, kata saya gitu. Dijajal dah kalau dingin malah. Ada pertanyaan enggak buat Ustadznya? Iya, bagaimana Pak Ustadz? Jadi yang saya simak itu bukan pertanyaan Pak. Ini testimoni atau hasil pengalaman dari ibadah yang Ibu telah lakukan. Luar biasa Bu. Iya, alhamdulillah. Kaki aja nggak bisa nindak Pak Ustadz, sampai kata saya gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kata saya gitu. Saya nonton RDAY itu tuh YouTube, kata saya gitu. Saya terengah akan barang itu. Ya Allah, alhamdulillah. Saya pengen ketemu sama Pak Haji. Saya bersyukur, kata saya gitu. Punya guru Pak Haji itu, kata saya gitu. Kalau saya dekat saya pasti udah 3 bulan saya lakukan itu tuh Pak Haji. Barang itu kata saya gitu, ngaji tuh sampai 12. Ada pertanyaan lain nggak Bu? Ini saya mau nanya. Iya. Nanya bagaimana caranya kalau anak saya tuh ya. Ibu, tunggu Bu. Ini pertanyaan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi kan bukan yang itu. Ada lagi Bu? Udah. Ganti dulu Bu. Jadi mohon maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi yang ditanyakan ke saya bukan pencerahan semacam ke Pak Haji, bukan gitu. Karena saya bukan bidangnya. Tapi kalau Ibu Bapak-bapak menanyakan tentang ilmu kearifan lokal, baik dari gimmick-gimmick ataupun bahasa kayak alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame-rame, itu akan saya jawab. Gitu ya. Gitu. Atau mengenai istilahnya ini, mohon maaf ya sebentar ya gitu. Kita taunya alat kelamin itu, ini saya contohkan satu ya. Gitu. Kita taunya alat kelamin itu hanya gimana ya? Kalau laki-laki kadang-kadang kita melihatnya juga agak sedikit dibilang jijik, tidak. Tapi kayaknya gak mau tuh kalau melihat gitu. Padahal begitu saya koreksi di beberapa kitab. Satu saya ambil dari kitab Qurratul Uyun.
Kedua kitab Fathul Ijar. Ketiga saya ngambil dari kitab Al-Lumu'atu Minal Furuq. Apa sih definisi alat kelamin? Kira-kira ibu tahu nggak alat kelamin itu apa? Coba deh ibu-ibu deh, ada yang tahu nggak? Bapak-bapak ada yang tahu nggak alat kelamin itu apa? Nah, ini definisi pakai kitab ya. Atau substansi daripada alat kelamin itu apa? Nah, ini saya jawab. Contoh alat kelamin laki-laki. Alat kelamin laki-laki definisi sesuai kitab. Apa sih alat kelamin laki-laki? Adwun min a'dha'ir rajuli. Salah satu anggota badan yang terletak dalam diri seorang laki-laki. Ini saya ambil laki-laki dulu. Itu. Gimana seterusnya? Yakhruju minhu arba'atu miyahin. Keluar dari alat kelamin itu 4 air Bu. 1 baulun, yaitu air kencing. Kedua wadiun, ada namanya air wadi. Air wadi itu keluar ketika kita sudah bekerja keras. Wah, kita mampu mikul hanya 20 kilo. Tiba-tiba kita memikul 80 kilo. Kita tidur itu pasti keluar. Itu cairan itu namanya wadi dan hukumnya najis. Ketiga madiun. Madiun, air madi itu cairan dari alat kelamin kita. Kapan keluarnya? Ketika kita syahwat kita sudah agak memuncak. Itu biasanya keluar. Ada cairan namanya madiun. Yang keempat, dari alat kelamin kita keluar maniun atau sperma. Itu definisinya. Terus kesananya ini istimewanya nih alat kelamin kita nih. Kenapa alat kelamin kita berfungsi dan luar biasa? Dan itu merupakan suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Itu. Nah, tadi adwun min a'dha'ir rajuli yakhruju minhu arba'atu miyahin al baulu wal wadiyu wal madiyu wal maniyu. Itu. Apa istimewanya? Ini 1. In lama saliyadu ila auratin nisa. Ketika tangan kita nih seorang laki-laki meraba kepada aurat perempuan, mana kasadiyaiha seperti 2 payudara atau salah satu payudara, au parjiha atau kepada alat kelaminnya harokat, maka anggota tubuh itu atau alat kelamin, istilah Pak Haji apa itu? Kalau bergerak. Istilah RDA deh. Kalau alat kelamin laki-laki bergerak, istilah RDA apa? Ibu-ibu yang lebih paham ya. Ini baru berapa tuh? Ini yang berapa kok? Kenapa yang ngacengnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua istimewanya itu. Wa inro al ainu, ketika 2 mata kita melihat. Ila aurat nisa, kepada auratnya perempuan, kasadiyaiha wa parjiha wa pahdaiha. Di antaranya 2 payudaranya atau parjinya atau pahanya itu haroka si alat kelamin itu. Cerdas ibu, cerdas. Berarti memperhatikan ibu. Yang ketiga wa in sami al udunu, ketika telinga kita mendengar apa? Ila sautil anin, suara rintihan. Kira-kira suara rintihan seperti apa Bu? Ya betul, berdesah. Contoh berdesah seperti apa?
Ibu-ibu aja yang jawab. Nah, ketika telinga kita mendengar suara rintihan, bahasanya kan di kitab itu ila sautil anin, terhadap suara rintihan. Beda dengan hanin pakai H. Kalau hanin beda. Suara rintihan haroka, maka alat kelamin kita bergerak. Atau istilah Pak Haji nggak? Itu. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kadang-kadang kita alergi dengan bahasa yang biasa dipakai di RDAY. Ini biar saya jelaskan dulu deh, biar ibu-ibu, bapak-bapak paham tentang ilmu kearifan lokalnya. Seperti alat kelamin, bahasa Arabnya untuk laki-laki zakarun atau hasapatun. Hasapatun ini mengambil dari kitab Sabinah Mujibatul Gusli Sitatu Asya'a, di antaranya ilajul hasapati bil farji. Jadi alat kelamin laki-laki menurut bahasa Arab disebutnya dakarun atau hasapatun. Itu. Kalau alat kelamin perempuan menurut bahasa Arab disebutnya bud'un atau parjun. Menurut bahasa Arab. Menurut bahasa kita, bahasa nasional, alat kelamin laki-laki disebut apa? Penis. Bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia dulu. Alat kelamin laki-laki menurut bahasa Indonesia disebut penis. Alat kelamin perempuan disebut vagina. Menurut bahasa Indonesia. Menurut bahasa KKB, tahu KKB? Kelompok orang Papua, alat kelamin laki-laki menurut bahasa Papua disebut butu. Apa Bu? Butu. Menurut bahasa Papua nih. Alat kelamin perempuan menurut bahasa Papua disebut pepe. Beda ya gitu. Nah, karena bedanya bahasa. Kalau menurut bahasa Sunda, alat kelamin laki-laki disebut sijalu. Tahu Bu sijalu? Sijalu bahasa Sunda handapeun bujal aya hulu. Disebut sijalu. Nah, itu. Ini karena beda-beda bahasa. Kalau alat kelamin laki-laki menurut bahasa Kim Jong Un, presiden mana itu? Korea. Alat kelamin laki-laki menurut bahasa Korea disebut Yosong Sing Seji. Alat kelamin laki-laki perempuan menurut bahasa Korea disebut Naim Song Sing Seji. Menurut bahasa istilah RDAY, alat kelamin laki-laki disebut, ayo. Jadi itu beda bahasa, hanya beda bahasa. Nah, mari kita gali ya, biar kita tidak langsung, biar ini sesat deh. Gitu. Alat kelamin laki-laki versi bahasa RDAY itu disebut dengan kontol. Saya sebutkan aja tuh. Begitu saya buka kamus Bu, Pak. Begitu saya buka kamus. Saya di rumah punya 2 kamus, yang satu kurang lebih 1 juta, yang satu lagi 500.000. Apa sih kontol itu? Kontol itu 2 kalimat Arab. Biar Bapak paham nih. Biar Bapak paham ya, gitu. Pertama kona. Kona Pak. Apa arti kona? Itu kob nun ya. Kalau istilah menurut ilmu gramatika ianya itu iya mutakalim atau istilah santri iya rengkol entong. Kona itu artinya tenggelam. Tola bahasa Arab
Apa artinya tolak? Panjang. Apa Bu? Apa yang disebut panjang? Itu jadi peribahasa jalan, treknya lurus, panjang disebut jalan apa? Tol. Tuh. Nah, ini biar paham nih. Jalan treknya lurus, panjang disebut jalan tol. Betul itu nggak? Betul. Jalan treknya lurus, panjang. Jakarta Surabaya berapa ratus kilometer? Kurang lebih 500 kilometer, kurang lebih nih. Kalau salah mohon maaf. Gitu. Jalan yang panjang punya trek lurus disebut jalan tol. Kenapa disebut jalan tol? Karena yang membuatnya adalah laki-laki. Kalau yang membuatnya perempuan disebut jalan pinter. Gitu. Ini saya bedah nih bahasa itu, saya bedah dulu ya, bedah ya, biar jadi ilmu nih. Jadi peribahasa Arab, mungkin di antara bapak-bapak ibu-ibu ada yang sudah menjadi atau mantan TKW ya, atau TKI di Arab nih. Budaya Arab ketika menyatukan kalimat, contoh seorang sayyid atau bos lah, dunungan, majikan ya kalau istilah Arab, manggil seorang pembantu namanya Rohmah, ada kan Rohmah? Seorang pembantu lah gitu, terbantu gitu. Rohmah, ta'al, sini. Istarsum. Apa artinya istarsum? Beli bawang merah. Istarbasol, sini pembantu. Istarbasol, beli bawang putih. Sini pembantu sini, ta'al, istar moyah, kamu beli air mineral. Itu. Jadi istar satu kalimat Arab, basol satu kalimat Arab, beli bawang putih. Ketika disatukan jadi istar basol. Kembali ke kajian pertama. Kona artinya tenggelam. Tola artinya panjang. Ketika disatukan jadi kona tol. Tuh. Menyatukan dua kalimat Arab. Menyatukan dua kalimat Arab menurut ilmu gramatika atau nahwu sorof, istilah di pesantren itu disebutnya idopat. Menyatukan dua kalimat Arab disebutnya idopat. Jadi kona mudob, tola mudob ileh, kalau disatukan jadi kona tol. Berhubung kurang pas. Kurang pas deh. Kurang pas. Dibuanglah harokat nunnya, diganti jadi sukun, tadinya konatol jadi betul itu betul. Hidup apa aduh, ini pembedahan secara ilmiah Pak gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu gitu. Jadi bahasa-bahasa Pak Haji dengan sebutan kontol dan lain itu bukan bahasa yang kotor. Itu asli bahasa Arab. Silakan kalau nggak percaya Ibu buka kamus. Saya punya kamus dua. Pertama kamus Marbawi, kedua kamus Munjid. Ada kurang lebih 1.000.000 sekian ratus ribu di rumah saya ada bahasa Arab gitu. Nah, ramailah di dunia maya. Wah, RDA ini sesat, macam-macam ya. Wah, ini nyimpang. Bahkan saya pernah berdebat di satu YouTube, tidak akan saya sebutkan. Ada YouTube, dia Profesor Doktor Kiai Haji ... yang menyesatkan RDA.
Bahkan beliau berkuar-kuar di YouTube tersebut kepada Mabes TNI, MUI Pusat, tangkap RDAY, tangkap Hero. Saya lawan Pak, kata saya lawan gitu. Nah, kenapa? Karena ya mohon maaf, kalau istilah ilmu filsafat Islam Bu, atau istilah filsafat agama, kalau di pondok namanya ilmu mantek. Ilmu mantek deh. Di dalam kitab Sulamul Munawwarah terdapat satu bait syair gitu. Wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan pala tubadili. Id kilaka muzayyibin sohiha li ajli kauni pahmihi kobiha. Gitu. Wa aslihil fasada bi ta'amuli. Ketika kita mendengar, menyimak sesuatu, jangan dulu tergesa-gesa menyalahkan. Apa Bu? Menyalahkan. Apalagi memponis sesat, syirik, wah menyimpang. Itu jangan dulu. Itu. Wa aslihil fasada bi ta'amuli. Kamu benarkan sesuatu dengan cara berpikir yang mendalam. Wa in badihatan pala tubadili. Ketika ajaran RDAY ini betul sesuai dengan norma agama, maka jangan disesatkan, apalagi termasuk kategori syirik. Tuh. Kenapa orang-orang di luar sana membuat statement bahwa RDAY ini nyimpang, nyeleneh, syirik? Idkila kamu zayyibin sohiha. Banyak orang yang menjelekkan terhadap ajaran yang sudah betul. Kenapa dia membilang sesat, nyeleneh? Li ajli kauni pahmihi kobiha. Karena pemahamannya, kalau di kobiha itu aslinya jelek, tapi tidak sebut jelek lah. Karena pemahamannya kurang mendalam. Gitu ya, gitu. Apalagi kalau kita mungkin ada yang ikut manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani atau manakib torekat. Di sana itu ada di kitab manakib Syekh Abdul Qadir namanya Tafrihul Khotir kitabnya, atau Nurul Burhan. Di sana ada fatwa Tuan Syekh Abdul Qadir. Apa fatwanya? Wa iyyakum antuhibbu syai'an aw takrohuhu ila ba'da ardi af'alihi alal kitabi wa sunnah kai latuhibbuhu bil hawa wa tabgoduhu bil hawa. Silahkan buka di dalam kitab manakib Syekh Abdul Qadir, namanya kitab Nurul Burhan atau Tafrihul Khotir. Ada kalimat tersebut, wa iyyakum antuhibbu syai'an aw takrohuhu ila ba'da ardi ab'alihi alal kitabi wa sunnah kai latuhibbuhu bil hawa wa tabgoduhu bil hawa. Itu kata fatwa Syekh Abdul Qadir, kamu jangan dulu mencintai dan membenci seseorang atau ajaran apapun sebelum kamu semuanya gitu membandingkan dengan Quran atau hadis gitu. Kai latuhibuhu bil hawa, supaya kamu mencintai tidak didasari dengan hawa nafsu dan membenci tidak didasari dengan hawa nafsu. Tuh, makanya saya meyakini berdasarkan keilmuan saya yang saya pelajari selama saya mondok bahwa RDAY adalah ilmu kearifan lokal yang betul-betul tidak nyimpang atau sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan sesi tanya jawab. Ya Pak Kiai, tadi saya simak di surat An-Nahl bahwasanya memang kalau kita sudah siap dengan amalan yang ekstrim, ya Allah akan berikan yang suatu luar biasa. Ya. Tapi yang kedua ini di kitab Al-Hikam bahwasanya kita jangan sampai ada sudon ya, karena nanti akan menutup diri kita ya. Jadi nggak berhasil atau lemah atau susah dan sebagainya. Nah ini memang
selama ini secara pribadi juga nggak ada pikiran bahwasanya Hidayah kok begini amat, nggak ada, justru saya malah senang gitu ya kan. Dan harapan yang ketiga secara pribadi ya barangkali karena singkatnya waktu, jadi menurut saya nanti Pak Kiai jangan terlalu banyak nanti untuk istilah yang panjang-panjang kan nanti akan buang-buang waktu, karena kami butuh sebenarnya dari Pak Kiai yang telah diamalkan sehingga nanti kami bisa untuk ngikutin gitu Pak Kiai. Jadi gitu aja. Oh gitu ya. Jadi pertanyaannya tadi Bapak ini sudah memahami tentang ilmu Hidayah ya. Gitu. Jadi yang menjadi pertanyaannya apa yang sudah saya amalkan gitu ya Pak? Ya. Jadi intinya begini Pak. Ketika kita ingin mencapai satu tujuan, saya ambil resep dari sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan kalau kita ingin sukses atau tercapai tujuan, maka resepnya ada 3. Pertama, kata Rasul, man jadda wajada. Siapa orang yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kenapa bahasanya pasti? Kadang-kadang Pak Haji bilang pasti. Pak Haji bilang pasti itu tidak sembarangan Pak, tidak sembarangan gitu. Nukil atau ngambil, mengadopsi dari sebuah hadis Rasulullah SAW, man jadda wajada. Siapa orang yang sungguh-sungguh semangat ibadah ekstrim, kayak ibu tadi 10 hari kakinya tidak jalan, dari atas sampai bawah terasa sakit, setelah ibadah ekstrim sembuh semuanya. Betul ya Bu? Alhamdulillah. Karena semangat ingin sembuh itu tertuang dalam hadis Rasul, man jadda wajada. Siapa orang yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, resep kedua itu waman sobaro zapiro. Siapa orang yang sabar, zapiro pasti akan beruntung. Aduh, gimana kita nggak bisa sabar Pak? Bangun jam 12, orang lain lagi pada ngorok, nyenyak tidur gitu ya. Kita bangun harus senyum gitu ya, harus senyum. Berapa kali? 40 kali. 41 kali. Habis senyum baca Quran, terasa pegal, mata ngantuk dipaksakan. Ketika mampu melewati sabar, zapiro pasti akan beruntung. Itu bahasanya pasti, itu bukan akal-akalan atau dibuat-buat Pak. Zapiro wajada, manjada itu kalau saya bongkar dengan ilmu gramatika Arab atau ilmu nahwu sorof, ketika kalimat Arab baik hadis ataupun Quran redaksinya pakai fi'il madi, faidah dalam ilmu bilagoh itu litahqiqil wuqu pasti terjadinya gitu, litahqiqil wuqu. Yang ketiga, resep sukses waman saro ala zafiri wasola. Kata Rasul, siapa orang yang berjalan di atas jalanku, kata Rasul, itu wasola pasti akan sampai ke tujuan. Nah, jadi makanya mohon maaf Bapak yang saya hormati, yang penting resepnya satu, amalkan apa yang sudah Pak Haji perintahkan. Itu yang pertama, resep suksesnya. Yang kedua, hilangkan rasa suudon di dalam hati. Walaupun kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, banyak istilahnya isu-isu dan lain, jangan dihiraukan. Itu. Nah, yang ketiga, sabar. Kenapa? Karena Allah itu mengabulkan doa kita Pak. Gitu. Kalau istilah bahasa ilmu hikam, pi waktin yurid la pi waktin turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita inginkan. Itu kebanyakan kan gitu. Nah, apalagi kalau kata
Jadi kalau kita hajatnya lelet Pak, jangan dulu menyalahkan ilmu yang aja. Jangan dulu menyalahkan Allah. Introspeksi diri. Kenapa kita sudah baca Quran 12 juz, sudah 3 bulan, tapi masalah tambah. Imam Ghazali mengumpamakan kita berdoa gitu, ibarat kita belanja ke warung. Kita bawa uang di 50.000 datang ke warung. Bu, beli minyak, beli ayam dan lain sebagainya. Ternyata tukang warung ngasih kita maunya minyak goreng, telur, apalagi ayam. Ternyata tukang warung hanya ngasih ayam sama telur, minyaknya nggak dikasih. Ternyata tukang warung punya catatan bahwa kita punya hutang ke warung itu. Makanya doa kita itu Bu, Pak, kenapa agak lelet dipakai bayar hutang? Hutang apa? Hutang dosa kepada Gusti Allah. Itu Pak ya, itu cukup kira-kira Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Saya Sri dari Jakarta. Mohon info kan ini terkait kearifan lokal ya Pak. Ya. Saya sendiri sudah menjalankan semua yang Pak Haji lakukan karena kebetulan saya percaya dan pernah terbukti. Ya. Salah satunya contoh untuk menjual aset kan kita rendaman itu ya. Boleh dibagikan kepada kami kenapa itu bisa dalam ilmu kitab ditelaah gitu ya. Kenapa itu? Padahal itu rendaman CD ya. Atau kadang-kadang kita mengeluarkan cairan tubuh kita yang bawah itu, kita pakai untuk menghilangkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif misalnya dari hal-hal yang non medis, itu pun saya sudah lakukan dan berhasil gitu ya. Dalam ilmu yang Bapak Kiai sudah pelajari, boleh share ke kami gitu supaya kami semakin yakin, terutama untuk yang belum mengerjakan itu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait ilmu kearifan lokal. Aduh, mohon izin saya sambil duduk aja ya. Kalau berdiri lama. Terkait ilmu kearifan lokal. Dari mana sumbernya atau asalnya ilmu kearifan lokal, Pak? Itu. Nah, di dalam kitab Jam'ul Jawame juz 2 karya Syekh Tajuddin As-Subki. Kenapa dinamai kitab Jam'ul Jawame? Karena 100 kitab, intisari dari 100 kitab ada di kitab tersebut. Makanya namanya Jam'ul Jawame. Gitu. Dan biasanya kalau di kalangan santri atau pondok, anak santri yang belajar kitab Jam'ul Jawame itu biasanya yang satu mondoknya sudah lama, bahkan sudah memahami 12 pan atau jurusan lah kalau di ilmu pesantren. Di dalam kitab Jam'ul Jawame Bu, ada juz 2 tapi halaman saya lupa. Tapi itu sudah mau terakhir, khotimatun. Kalau tidak salah redaksinya seperti itu. Khotimatun mabnal fikih ala arbaati asya'a. Berdirinya ilmu fikih itu terdiri dari 4 sandaran. Pertama, anal yakin la yujalu bisak. Yang kedua, wa ana doror yujalu. Yang ketiga, wa anal masakota tajlibu taisiro. Yang keempat, wa anal adata muhakkamatun. Nah, kita ambil yang keempat karena itu terkait ilmu kearifan lokal. Kata Syekh Tajuddin As-Subki, wa anal adata muhakkamatun. Ilmu adat atau kebiasaan manusia itu bisa diangkat jadi hakim. Bukan wali hakim, bukan. Jadi hakim itu artinya yang menjelaskan atau menentukan suatu permasalahan. Di sana dijelaskan mana kajamani haidin seperti zaman haid. Ibu-ibu kan masih sering haid ya. Itu ibu-ibu ada yang waktunya sehari
semalam. Ada yang 7 hari 7 malam. Ada juga yang 15 hari 15 malam. Ketika Imam Syafi'i dulu beliau menentukan zaman haid gitu. Imam Syafi'i bertanya kepada satu perempuan, "Wahai, sini, berapa lama kamu haid?" Kata perempuan tersebut, "Sehari semalam ya Syekh." Terus seseringnya 7 hari 7 malam. Lamanya 15 hari 15 malam. Imam Syafi'i belum begitu yakin kalau nanya hanya satu perempuan. Akhirnya Imam Syafi'i nanya lagi. 2, 3, 4 sampai kalau tidak salah 6 atau 7 perempuan. Semuanya sama ketika haid 1 hari semalam. Biasanya yang sering 7 hari 7 malam, kebanyakannya 15 hari 15 malam. Akhirnya dari sana Imam Syafi'i memutuskan bahwa zaman haid itu waktunya sehari semalam dan seterusnya. Adanya hukum adat ini diambil bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis. Tapi adanya zaman haid ini diambil dari kebiasaan atau adat istiadat perempuan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gitu, terkait ilmu kearifan lokal. Nah, kadang-kadang kan Pak Haji mungkin ibu pakai gimmick-gimmick ya Bu ya. Masukkan itu ya. Ya, atau mungkin ada bahasa-bahasa ibu yang ibu gunakan seperti alat kelamin laki-laki gede atau enggak dipakai ya. Atau biasanya itu ya tukang jual ya. Itu. Alat kelamin laki-laki gede, perempuan gede, rame gitu. Ah, itu ilmu kearifan lokal. Zaman dulu Bu, zaman dulu gitu. Di kitab hikmah namanya Kunuzul Asror dan Asrorul Hikmah. Terdapat bahasa adat istiadat zaman dulu. Zaman dulu. Apa bahasanya? Saya lihat di kitab itu, 1 litoh tilin, mah totilin, koh totilin, jahlatilin, linahah totilin. Coba Bapak Ibu cari di dalam kamus, susah untuk menemukan artinya itu. Karena itu bahasa lokal zaman dulu Pak. Gitu. Zaman lokal, zaman ilmu kearifan lokal zaman dulu itu. Nah, Ibu meyakini dengan ilmu kearifan lokal dan ternyata hajatnya terkabul. Ibu kan terkabul ya hajatnya. Nah, itu bukan ajaran nyeleneh, bukan ajaran menyimpang. Tapi itu hasil dari keyakinan ibu terhadap sang guru kita. Itu hasil dari sugestinya Bu. Sugesti ibu jalan bahwa ilmu RDAI ini mantap. Akhirnya membuahkan hasil hajat ibu terkabul. Bukan dari cara ibu gimmick-gimmicknya, bukan. Gitu. Itu namanya ilmu kearifan lokal. Dan itu sudah dicontohkan zaman dulu. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim gitu. Zaman dulu ada yang disebut dengan Asma Suryani. Nama Asma Suryani, ada Asma Aso Musa, bahkan ada juga nama Asma Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan bukan sebuah doa. Tapi itu nama untuk sebuah penjaga Raja Iskandar Dzulkarnain. Apa namanya? Yamliho, Miksalaina, Mislaina, Marnusin, Dabarnusin, Sadanusin, Kapas, Toetusin. Bapak Ibu cari di dalam kamus gak bakalan ketemu itu artinya. Gitu. Ilmu kearifan lokal zaman dulu. Nah, biasanya ilmu kearifan lokal bahasa litoh tilin mah toh tilin koto itu sampai yang lihomik salena dipakai oleh siapa?
oleh orang-orang spiritual atau kiai-kiai ahli hikmah. Itu biasa dipakai, Pak. Kalau sama kiai ahli hikmah, contoh warungnya ingin rame nih. Seorang spiritual nulis atau ahli hikmah di atas warungnya pakai spidol merah. Li toh tilin, mah toh tilin, koh lo tilin, jah la tilin, linahah toh tilin. Padahal disebut doa bukan, disebut bahasa Arab bukan, disebut bahasa Quran bukan. Itu bahasa adat zaman dulu. Karena seorang ahli hikmah meyakini bahasa itu bisa membuahkan hasil warungnya jadi rame, ditulislah ayat itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tulisan atau ahli hikmah menulis itu tidak dibilang sesat? Gitu ya. Sementara Pak Haji gimmick-gimmicknya dibilang nyeleneh. Kan itu aneh. Gitu. Itu perbandingan ya, studi banding tuh. Gitu. Nah, jadi terkait Ibu yang tadi saya jawab, ilmu kearifan lokal bersumber dari karya Imam Syafi'i di dalam sebuah kitab namanya Jam'ul Jawame wa Anal Adata Muhakkamatun. Jadi seandainya Ibu mau melanjutkan itu, kalau sudah berhasil tinggal diteruskan. Cukup Bu? Alhamdulillah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau bertanya apa nama asli kitab kuning? Boleh nggak apa-apa nanya Ya. Beb? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi begini Bu, berhubung ilmu-ilmu dari zaman sahabat, khalifah gitu, terus ke sini tabiin, atba'u tabiin, sampai para ulama, sampai para wali. Ilmu-ilmunya ditulis bahasa Arab dan kertasnya berwarna kuning, disebutlah kitab kuning. Kalau kertasnya warna biru pasti namanya kitab biru. Atau gitu. Cukup ya Bu ya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Ayo. Yang selama ini masih penasaran. Silakan Bu Rohmah. Maaf saya sambil minum Bu ya. Ya udah. Mau nggak silakan. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, pertanyaannya ada dua ya. Minta tolong dijelaskan tentang pertaubatan diri. Terus yang kedua sama tentang pembedahan di kitab Qurratul Uyun dan Fathul Izar tentang berdoa setelah ML. Itu minta tolong dijabarin gitu. Wah, tepuk tangan dulu Pak, tepuk tangan dulu biar semangat. Jadi biar semangat ibu-ibu dan bapak-bapaknya, kalau memang kita setelah melakukan itu kita berdoa, di situ tuh memang sebenarnya ada doa yang baik dan ada berkah yang baik buat kita gitu. Mohon dibedah dari ilmu Fathul Izar atau dari Qurratul Uyunnya. Terima kasih. Yang mana dulu ini Bu? Bebas, seteragus aja. Pertobatan diri dulu ya. Tentang pertobatan diri boleh. Pertobatan diri dulu. Kenapa Pak Haji kesininya ada sholat tobat 18 rakaat atau 18 salam? Terkait dengan sifat 18. Ketika sifat kita masih ada 18 sifat, ya. maka kita untuk misalnya kalau kita masih suka jutek, nah kita sholat tobat 2 rakaat kali 18 berarti 36. Oh iya ya. Terkait masalah sholat tobat ketika kita melakukan atau melanggar salah satu sifat 18. Mungkin begitu ya Bu pertanyaannya. Nah, tobat itu, fungsi daripada tobat itu adalah menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan.
Dan sifat 18 itu termasuk sifat hati yang tidak mungkin sulit untuk dihapus dengan ibadah dohiriyah badaniyah gitu. Beda dengan kita dosa lahir. Mana contoh dosa lahir? Gitu, kita sering banyak mata kita melihat hal-hal yang membuat kita naik syahwat. Dosa mata ini Pak, dosa mata ini kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, dengan berwudu saja asal wudunya benar gitu. Contoh istinsak, istinsak itu berarti menghirup air ke dalam 2 hidung terus dikeluarkan, itu istinsak. Dosa mata yang kita lakukan pamannya tadi sore adzan maghrib kita wudu, itu dosa mata bisa diampuni oleh Allah dengan istinsak atau wudu yang baik. Tapi dosa 18 ini di mana? Jutek. Apalagi gelisah. Itu kan dosa hati, Bu. Dosa hati. Dosa hati ini sulit untuk diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena termasuknya dosa kolbu atau dosa badan batiniah, dosa dalaman gitu. 18 itu kan jutek, suntuk, apalagi mengeluh. Ini nih. Tuh, dosa 18 nih, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ini semuanya dosa hati, Pak. Dosa hati. Dosa hati. Nah, ini yang namanya dosa hati. Contoh seperti ngeluh. Contoh ngeluh ya. Ngeluh itu keluar dari mulut setelah disaring oleh hati. Hati ini pusing, pusing ya, karena ujung-ujungnya keluar, direalisasikan lewat mulut kita. Kita sudah melaksanakan ibadah ini, sedekah ini, kenapa hajat kita belum terkabul? Keluarnya dari lisan. Lisan ini asalnya dari kalbu, dari hati kita. Untuk menobati dosa satu saja mengeluh, maka bisa diampuni oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat taubat gitu. Cukup Bu? Itu makanya Pak Haji memberikan solusi kepada kita. Ketika kita belum bisa menjauhi sifat 18 ini, maka diupayakan solusinya adalah dengan melaksanakan sholat taubat sebanyak 18 kali. Kalau kita belum bisa menghindari salah satunya, apalagi 18. Saya juga lagi belajar Pak. Saya juga belum bisa nih. Mungkin baru beberapa sifat lah yang sudah lulus. Waduh, masih banyak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ML. ML itu bahasa Arabnya atau kitabnya adalah al-jima'u. Kalau dengan istri yang sah, al-jima'u. Kalau dengan istri selingkuhan, bukan al-jima'u tapi az-zina, namanya berzina. Kenapa Allah di dalam Al-Quran wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila? Berhubung dosa zina itu sangat besar Pak, zina itu. Maka ketika kita bersetubuh dengan istri, pahalanya sangat besar. Nah, di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa itu al-jima itu umpamanya sawabuhu kathiroh, tidak ada. Hanya di Al-Quran dijelaskan nisaukum
harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, kembali ke ML. Kenapa Pak Haji sering memberikan solusi buat tamu-tamunya yang ibadah ekstrim belum mampu, sedekah ekstrim belum mampu. Nah, kita sering dengar di YouTube-nya, lu kalau belum mampu melaksanakan ibadah dan sedekah ekstrim, lu kira-kira ML sehari semalam bisa nggak 3 kali? Ya, kalau tidak salah begitu ya. Pertanyaan Pak Haji. Nah, begitu saya lihat YouTube itu Pak, saya juga bengong. Wah, apa iya ML bisa menyelesaikan masalah? Yang menjadi pertanyaan saya dulu seperti itu. Ketika saya buka beberapa kitab, satu, saya menemukan di dalam hadis Arba'in 40 mutiara hadis Nabi di hadis yang ke-25. Di sana ada redaksi wa fi bud'i ahadikum sodakotan. Ternyata di alat kelamin salah satu kalian semua ada nilai sodakoh. Nilai sodakoh itu kalau ibu menawarkan. Ini saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Biasanya ibu nih sama suami menawarkan atau diajak? Nah, itu nyambung Bu di dalam kitab Uqdul Ijen. Itu di dalam kitab Uqdul Ijen ayat ada redaksi gitu. Wayajibu alal mar'ati, yang pertama dawamul hayai, dan seterusnya dawamul hayai, terus kesananya wa urdi nafsi halahu ingda naumi. Wajib, ini wajib Pak, bahasa di kitabnya wajib, bukan wayajuju. Kalau wayajuju berarti boleh menawarkan, boleh tidak. Kalau wajib berarti harus gitu ya. Di dalam kitab Uqdul Ijen, untuk menggapai rumah tangga harmonis atau sakinah mawadah, maka kewajiban seorang ibu rumah tangga wa urdi nafsi halahu ingda naumi, menawarkan diri kepada suaminya. Ini tamu-tamu RDAY menawarkan atau diajak? Gitu. Ya. Nah, ini itu nanti yang kedua nawarin ya. Jadi kalau ibu ingin dapat pahala sedekah, setiap malam ibu tawarin suami ibu, gitu ya, tadi tawarin. Itu jadi nilai sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kan Pak Haji sering bilang nih Pak Haji, ketika Bapak Ibu sedang ML, Klimak itu mungkin bahasa yang lebih sederhananya apa ya? Orgasme. Muncrat lah, gitu ya, saudaranya. Muncrat. Nah, saya lihat di dalam kitab Qurratul Uyun, ketika Rasulullah SAW Rasulullah berhubungan dengan salah satu istrinya, dan Rasul sampai puncak kenikmatan, artinya klimaks, Rasul berdoa, Allahumma j'al hadihin nutfata durriyatan thayyibah in kunta khalaqta bima bisulbi rojula. Itu. Jadi itu dicontohkan Rasul Pak. Biar bapak-bapak ibu-ibu paham nih. Cuman Rasul ketika berhubungan dengan istrinya bukan berdoa lunas hutang, bukan. Jadi kalau Rasulullah berhubungan dengan istrinya bukan lunas, amin, bukan begitu gitu ya. Ketika Rasul berhubungan dengan salah satu istrinya, ketika Rasulullah SAW keluar atau injal bahasa di kitab itu, maka Rasulullah berdoa, Allahumma j'al hadihin nutfata durriyatan thayyibah in kunta khalaqta ma bisulbi. Kalau tidak salah seperti itu.
Kalau saya terjemahkan, ya Allah, semoga Engkau menjadikan air mani yang saya keluarkan, air mani yang istri saya keluarkan, dijadikan keturunan yang baik, solihah. Kalau Rasul, kalau kita, ketika kelima, kalau istilah Pak Haji, yang di luhur bilang lunas, yang di bawah amin, amin. Yang belum cair, yang di bawah amin, amin. Apakah itu ajaran sesat? Tidak. Karena itu dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya kalau Rasulullah berdoanya minta keturunan yang baik, kalau kita berdoanya supaya proyeknya cair. Cukup Bu, cukup. Nah, bahkan ini saya tambahkan sedikit ya, biar ibu-ibu bapak semangat DML-nya nih. Tapi semangat. Banyak Pak di kitab Qurratul Uyun. Ada salah satu hadis yang saya hafal tuh. Itu. Ketika itu Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk perempuan seperti saya ini banyak pahalanya. Kenapa kata Rasul menawarkan saja kepada panjenengan, kepada Rasulullah sudah dapat nilai sedekah?" Akhirnya Rasul menjawab dalam sebuah hadis, "Ida akhodar rojulu biyadi imro'atiha." Ida akhodar rojulu biyadi imro'atihi itu yurawiduha kanalahu khomsu hasanatin. Ketika tangan seorang suami ini memegang tangan istrinya, maka dapat 5 pahala. Baru memegang Pak, baru memegang itu. Wa in anakoha, ketika seorang suami memeluk istrinya, palahu asru hasanatin, maka mendapat 10 pahala. Gitu. Wa in qobulaha, ketika seorang suami mencium istrinya, palahu berapa? Salasuna hasanatan, dapat 30 pahala. Itu baru mencium Pak. Wa in ataha, ketika seorang suami ML atau jima kepada istrinya, apa pahalanya? Kana khairon minad dunya wa ma fiha, pahalanya itu lebih bagus, lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Itu 1 kali ML. Itu. Coba bayangkan Pak, 3 kali sehari semalam. Berapa dosa kita yang Allah ampuni. Maka dan di saat itulah ketika kita klimaks, maka kita mengucapkan doa. Nah, Ibu kira-kira ketika klimaks suka berdoa atau gimana? Atau perembenta istilah Sunda. Nah, itu Bu ya. Jadi kalau Ibu ingin cepat lunas hutangnya, ingin rezekinya lancar, siapa yang di atas bilang lancar-lancar, yang di bawah bilang amin, amin. Gitu. Nah, itu Pak Haji memberikan solusi seperti itu bukan abal atau sekadar hanya apa-apa. Sumbernya dari kitab Qurratul Uyun, di sana banyak hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasul itu bersetubuh dengan istrinya dan Rasulullah SAW keluar atau injal, keluar air maninya, maka Rasul berdoa, Allahumma ij'al hadihin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kunta khalaqta fi sulbi. Gitu. Nah, kalau kita bukan berdoa anak soleh, tapi berdoanya minta lunas hutang. Nah, udah cukup Pak Nur? Iya. Oke, Bapak Ibu masih penasaran? Satu lagi mau nanya. Oke, satu lagi Pak Ustadz. Siap. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin mohon bertanya, kan Pak Haji pernah ngasih ilmunya ke semua jamaah. Katanya kalau sumpah serapah itu menggampang kita ke rezeki.
gitu. Contohnya misalkan kalau istri lagi marah, kita ucapnya yang baik-baik, misalkan kalau lagi marah dia cair katanya, atau 500 juta cair gitu, misalkan kayak gitu. Namanya kita lagi suami istri kan ada aja cobaan gitu. Tolong dijelaskan untuk pencairan itu, Bu. Paham? Saya jadi gumplak. Ya, pokoknya seperti itulah gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya, gitu, Pak. Ya. Sekarang di RDAY itu Pak Haji bukan sekarang, sering memberikan solusi. Ketika kita ada sesuatu yang enek ke dalam pikiran lah, atau kita dipitnah atau apa, maka ucapkan sumpah serapah. Itu bahasa ilmu kearifan lokal. Sebetulnya bahasa sumpah serapah itu menurut saya nih, versi saya, Pak Haji mungkin menukil dari sebuah hadis. Ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ausini biwasiatin tanpa uni." Ya Rasulullah, tolonglah saya kasih wasiat dan wasiat itu bermanfaat buat saya. Artinya akhirnya Rasul memberikan wasiat, satu kata Rasul, sil man kotoaka. Kata Rasul, kamu sambungkan silaturahmi kepada orang, baik teman, kerabat, tetangga, ataupun masyarakat yang memutuskan tali silaturahmi. Bahasanya silman kotoaka. Yang kedua, wa'ati ila man haromaka. Kamu harus memberi kepada orang yang pelit. Nah, biasanya kita kebalik. Orang yang dermawan kita kasih, orang yang pelit kita balas kepelitannya, gitu ya. Itu kita lah gitu, kelas-kelas kita. Yang ketiga sumpah serapah ini wa ahsin ila man asaa ilaik. Kata Rasul, kamu berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, gitu. Itu ngambil dari itu. Kalau menurut saya nih, wa ahsin ila man asaa ilaik. Kamu harus memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Contoh, kita itu dijanjiin sama orang, besok ya kita transfer ya jam 8. Kita nunggu sampai jam 10 gak masuk-masuk nih. Akhirnya muncul penyakit apa? Jengkel. Pastilah itu ya. Nah, Pak Haji memberikan solusi supaya kita tidak jengkel dan membuahkan hasil, makanya keluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu disebutnya sumpah serapah. Gitu. Kata yang baik itu disebutnya sumpah serapah. Contoh, kita dijanjikan mau dibayar utang nih besok jam 8. Sampai jam 10 belum kunjung ditransfer. Sampai sore tidak datang juga. Akhirnya kita sumpahin orang itu, pas besok pasti cair. Besok pasti cair, atau rezeki saya pasti lancar. Rezeki saya pasti lancar. Itu namanya sumpah serapah. Itu. Karena kalau kita Pak mengatakan kata-kata yang jelek, mending kalau orangnya itunya jelek. Tapi kalau dia tidak bisa bayar karena nunggu orang belum bayar atau dia jual barang belum dibayar, itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena Rasul memberikan sabda di dalam sebuah hadisnya, al-bala'u minal mantik. Al-bala'u minal mantik. Datangnya musibah itu diawali dari sebab omongan kita. Gitu. Kira-kira bisa dipahami? Baik, gimana Bapak Ibu? Masih ada? Masih ada? Gimana Gus? Satu lagi? Ya boleh. Satu lagi. Masih sebelum ada waktu. Sebelum kita sholat tahajud ya, pukul 1, masih ada waktu 15 menit. Yuk silakan Pak. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, itu adakah kiat khusus agar
ibadah kita biar tumainah. Karena kita orang awam ini kalau seminggu doa-doa tidak terkabul sudah mulai bosan. Jadi adakah kiat khusus? Itu saja Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodrat manusia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan 2 ayat. Ini kodrat manusia ya. Pertama Allah berfirman, wa kanal insanu halu'a. Kodrat manusia ini biasanya putus asa. Ini kodrat nih Pak. Yang kedua, wa kanal insanu ajula. Ini kodrat manusia. Kodrat kita ini sebagai manusia, wa kanal insanu, keinginannya selalu terburu-buru, ingin cepat dikabulkan. Itu kodrat Pak. Jadi agak wajar-wajar lah, itu manusiawi ya itu. Tapi bagaimana caranya nih supaya kita kalau hajat kita setelah seminggu belum terkabul? Itu tipnya atau caranya yang pertama itu ketika hajat kita belum Allah kabulkan dalam waktu 1 minggu, yang pertama kita hindari sifat keputusasaan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena hajat kecil ataupun hajat besar tergantung cara kita berdoanya. Gitu. Kita hajat kita 1 miliar nih. Tapi baru 1 minggu baca Quran hanya mampu 2 juz pamnya 1 malam nih. Atau sedekah hanya mampu 200.000. Waduh, kayaknya itu sulit Pak untuk berhasil. Gitu, untuk sulit. Kenapa? Karena di dalam sebuah pepatah Arab, di dalam kitab Ta'limul Mutalim, biqadril kaddi tutoma tarumu paman romal ma'muna ya lailan yakumu. Kalau kita ingin hajatnya berhasil, tutoma tarumu paman romal muna lailan yakumu. Siapa orang yang malam bangun melaksanakan ibadah ekstrim, itu paman romal muna lailan yakumu, maka malam harus kuat untuk melaksanakan atau munajat kepada Allah Ta'ala. Seandainya dalam waktu 1 minggu hajat kita belum terkabul, nah apa tipnya? 1, munculkan keyakinan. Keyakinan dulu Pak. Keyakinan. Karena kata Rasul, al yakin fauqal iman. Keyakinan itu nilainya di atas keimanan. Yakin. Seperti halnya kita mau nyetir. Mau nyalip. Gitu. Tidak mungkin kita melirik sudut pandang atau sudut kendaraan karena tidak terlihat dengan mata, 2 mata. Mata batin kita. Ketika kita yakin pasti selamat dan nyalip itu akan selesai. Tapi ketika kita ragu apa yang akan terjadi, maka bisa jadi tabrakan atau benturan. Makanya tipnya yang pertama, munculkan keyakinan. Keyakinan di dalam diri, keyakinan di dalam mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, keyakinan bahwa setiap doa atau setiap keinginan pasti Allah kabulkan. Yang ketiga, Pak Haji ngasih solusi tip yang ketiga, perbanyaklah bersyukur. Itu. Kenapa? Sebab antara bersyukur dengan meminta itu beda Pak. Kalau meminta, ayatnya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Astajibna pakai redaksi fi'il mudhari kalau istilah ilmu gramatika Arab. Kalau bersyukur redaksinya pakai fi'il madi. La ing syakartum la ajidanakum wala ing kafartum inna adabi lasadid. Mohon maaf. Di dalam bersyukur tetap pakai kalimat fi'il mudhari la ajidanakum, cuman redaksi kalimat fi'il mudhari la ajidanakum itu ditambah lam qasam la, yang kedua ditambah nun taukid. Ketika kalimat Arab pakai lam qasam nun taukid, maka faidahnya adalah pasti. Ketika kita mampu bersyukur, maka
pasti Allah akan tambah nikmatnya gitu. Amin ya robbal alamin. Bisa dipahami Pak?